Nah, Yuk, coba. oke. Assalamualaikum. Oke, bismillah teman-teman. Kami dari kelompok faktorial yang kemudian faktorial design, salah satunya ingin mempresentasikan hasil analisis kami untuk proyek tugas UAS 2025 semester 1. Nah, judul yang kami tanggap atau judul kami yang kami pilih yaitu interaksi suhu dan kelembapan mempengaruhi curah hujan di Jakarta. Mata kuliah probabilitas dan statistika. Metode factorial design. Anggota ada dua yaitu saya sendiri, Kaisar Ibnu Anzala dengan NIM 25051214109 dan teman saya yang bernama Muhammad Atoylah dengan NIM 25051212118. Oke, langsung saja untuk presentasinya. Pertama, dari penelitian ini diawali dengan latar belakang. Curah hujan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Betul, curah hujan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor meteorologi, terutama suhu dan udara. Nah, di penelitian ini kita udah mengutamakan yaitu suhu dan udara. Mungkin ada penelitian lain yang membahas selain itu. Lalu selanjutnya suhu dan kelembapan tidak selalu bekerja secara terpisah, tapi dapat saling berinteraksi dalam mempengaruhi curah hujan. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang mampu mengkaji pengaruh masing-masing faktor sekaligus interaksi. Nah, salah satu caranya analisis yaitu dengan desain faktorial. Dengan desain faktorial, dengan analisis ANOVA dua arah digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu, kelembapan, serta interaksi keduanya terhadap curah hujan. Lanjut, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah yang kita temukan itu satu, apakah suhu udara berpengaruh terhadap curah hujan? Dua, apakah kelembapan udara berpengaruh terhadap curah hujan? Dan tiga, apakah terdapat interaksi antara suhu udara dan kelembapan udara dalam mempengaruhi curah hujan? Nah, itu yang kita pertanyakan dalam penelitian ini. Lalu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suhu udara terhadap curah hujan, mengetahui pengaruh kelembapan udara terhadap curah hujan, dan terakhir, menganalisis interaksi antara suhu udara dan kelembapan udara terhadap curah hujan menggunakan desain faktorial. Manfaat penelitian. Jadi di sini ada analisis yang pertama, model utama, yakni menggunakan two-way ANOVA atau faktorial 2 kali 3 untuk menguji efek utama dan interaksi antara suhu dan kelembapan terhadap curah hujan. Yang kedua, transformasi data atau binning, yakni mengonversi data kontinu menjadi variabel kategori. Yang pertama, faktor suhu 2 level, yakni rendah, kurang dari 28 derajat Celcius, dan tinggi lebih dari 28,10 derajat Celcius. 2. Faktor kelembapan 3 level, yakni rendah, kurang 79,9%, sedang, yakni 80 sampai 89,9%, dan tinggi lebih dari 90%. Selanjutnya, uji asumsi melakukan Levenshtein untuk memastikan homogenitas varian antar kelompok pengamatan sebelum interpretasi hasil. Selanjutnya, definisi operasional menetapkan standarisasi kode variabel, peran model, dependen atau faktor, dan skala pengukuran guna menjamin konsistensi dan memudahkan replikasi. Yang terakhir, instrumen analisis, yakni menggunakan prosedur GLM Univariate Unianova pada IBM SPSS untuk menghasilkan satu estimate marginal means atau rata-rata tiap sel. Dan yang kedua, partial eta squared. Bacanya gimana? Partial eta square. Oh, partial eta Partial eta square. eta squared. Iya. Partial eta squared, yakni ukuran kekuatan efek. Nah, ternyata di penelitian ini kita setelah menentukan variabel-variabelnya, yaitu seperti yang kita lihat, itu ada variabel curah hujan,
yang sama dengan ini dengan kode yaitu TK, dan berperan sebagai dependent atau si responnya lah, variabel responnya. Lalu variabel kelembapan mentah yaitu var 0001 adalah input dari faktor kelembaban. Nah, ini adalah kelembaban mentah. Itu sama dengan var 001 sebagai input dari faktor kelembaban 3. Nah, variabel suhu mentah atau sama dengan var 0002 adalah input dari faktor suhu 2. Variabel faktor lembab 3 adalah output kelembaban mentah. Variabel ini dikategorikan menjadi 3 level. Selanjutnya, variabel faktor suhu 2 adalah output dari suhu mentah, dan variabel ini dibuat menjadi 2 kategori level. Untuk level-levelnya, di desain faktorial, ini kita bisa lihat ada faktor lembab 3, ada 3 kategori. Satu, untuk yang 79,9% ke bawah, 2 80 hingga 89,9%, dan 3 90% ke atas. Lalu faktor suhu itu 1 untuk derajat di bawah 28 dan 2 untuk derajat di atas 28,1 derajat. Nah, penelitian ini menggunakan desain faktorial 3x2 dengan tingkat kelembaban dan 2 tingkat suhu. Analisis dilakukan menggunakan ANOVA 2 arah untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor serta interaksi terhadap curah hujan. Selanjutnya ada distribusi frekuensi observasi per sel dalam rancangan faktorial 2x3. Jadi di sini ada tabelnya dan ada kesimpulannya. Yang pertama total data. Di sini total observasi itu 100. Pembagian kelompok atau binning. 1. Suhu ada 2 level, yakni tinggi dan rendah. Ini. Dan kedua, kelembapan. Jadi di sini kelembapan itu ada 3 level, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Rendah kurang dari 79 derajat, sedang 80 sampai 89,5 derajat, dan tinggi lebih dari 89,5 derajat. Karakteristik sampel, yakni mayoritas data berada pada kombinasi suhu tinggi dan kelembapan tinggi, yakni 51 observasi. Dan terakhir, tujuan statistik, yakni menghasilkan 6 sel pengamatan untuk menguji efek utama dan efek interaksi terhadap curah hujan. Nah, dari hasil ANOVA yang telah dihitung menggunakan SPSS, terdapat beberapa hal, yaitu diantaranya 1. Faktor suhu 2 menghasilkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap curah hujan dengan nilai p-value itu lebih dari 0,05. Nah, kenapa bisa? Berarti secara mandiri kalau si suhu ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap curah hujan. Namun, berbanding terbalik dengan faktor lembab. Faktor lembab itu justru sangat signifikan dan dengan nilai p-value-nya itu di bawah 0,05, yaitu 0,001. Lalu dan kebalikannya lagi, kalau misalkan faktor suhu dan faktor lembab digabungkan, itu justru menghasilkan yang sangat signifikan terhadap curah hujan dengan nilai P-nya tuh di bawah 0,05 atau 0,01. Jadi berbanding terbalik. Kalau faktor suhu secara mandiri itu gak bisa atau tidak signifikan, kalau faktor lembab sendiri signifikan, tapi kalau keduanya itu sangat signifikan. Pembahasan dan kesimpulan. Jadi pembahasan tadi itu masuk di sini, yakni pembahasan kelembapan memiliki pengaruh signifikan terhadap curah hujan TK. Namun, faktor suhu tidak signifikan secara mandiri tanpa dukungan kondisi lingkungan lainnya. Signifikansi efek interaksi membuktikan bahwa dampak suhu terhadap curah hujan atau TK sangat bergantung pada tingkat kelembapan, di mana kombinasi suhu rendah dan kelembapan tinggi memicu peningkatan curah hujan secara drastis dibandingkan sel pengamatan lainnya.
Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kita, respon curah hujan lebih dipengaruhi oleh interaksi kombinasi suhu dan kelembapan dibandingkan pengaruh masing-masing faktor secara independen. Penelitian ini menegaskan bahwa kelembapan adalah faktor dominan, sementara pengaruh suhu baru terlihat nyata saat berinteraksi dengan tingkat kelembapan tertentu. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya analisis desain faktorial dalam studi iklim urban. Dan ini pun bisa digunakan untuk para peneliti ataupun para BMKG untuk memprediksi curah hujan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Ada kata hari ini, itu hari ini masak apa, Chef? Nggak tahu, kita mau cooking propstat. Katanya apa? Segitu doang. Mungkin ya cukup sekian dari kelompok kami. Burung cenderawasih, burung kenari. Cukup sekian dan terima kasih. Burung kenari, cendrawasih. Salah.